Shalom, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Hari ini bersama saya lagi Ida yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Follow Your Dream. Ikutin mimpimu, gitu ya. Dan bulan ini bulan yang spesial banget bagi saya secara pribadi. Bulan Desember adalah bulan di mana bulan saya pakai buat refleksi, bulan dipakai saya pakai buat evaluasi, saya pakai buat perencanaan apa yang akan terjadi di tahun mendatang kayak gitu. Dan bulan Desember itu selalu aja menjadi momen-momen di mana saya banyak berdoa, kemudian momen saya banyak berpuasa dan juga banyak bersyukur juga gitu akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Saudara, saya pribadi itu punya kelemahan untuk mengingat ya. Saya dan kita mungkin akan lupa gitu. Apa yang terjadi di bulan Januari kita ngapain ya? Februari kita ngapain ya? Maret ngapain ya? April apa yang terjadi? Mei, Juni sampai sekarang apa yang terjadi? Dan nggak mungkin kita nggak ngalamin yang namanya kebaikan Tuhan. Pasti setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kalau kita boleh mencatatnya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya terbantu banget sama yang namanya salah satunya adalah sosial media. Saya punya salah satu akun sosial media ya. Di situ saya upload foto gitu ya. Nah, itu kan ada tanggalnya, tanggal saya upload, terus momennya apa gitu. Buat beberapa orang mungkin melihat ngapain sih upload-upload kayak gitu. Oh, pencitraan atau apa. Tapi kalau bagi saya pribadi, itu adalah album gitulah. Salah satunya untuk mengingat apa ya yang terjadi di bulan Januari lalu. Oh, ya ya ya. Januari lalu saya mengalami hal ini, saya bertemu dengan ini, saya diajak suami ke sini, saya mengalami sesuatu yang susah, yang berat di pergumulan ini. Itu tuh kayak diingatkan semuanya. Dan memori-memori itu membuat saya melihat, thanks God, aku boleh melalui setiap hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Memang gak sempurna, memang gak 100% jalannya lurus terus. Memang nggak 100% bahagia selalu. Ada masanya di mana hari banyak mencucurkan air mata. Ada masanya di mana perjuangan, pergumulan itu tidak selesai-selesai. Ada masanya doa, 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 dan doa tapi belum juga dijawab. Ada momen seperti itu. Dan mungkin kalau dibuat persentase dari 365 hari yang kita lalui, berapa persen kita punya waktu untuk menangis? Berapa persen kita habiskan waktu untuk berdoa? Berapa persen kita habiskan waktu untuk bekerja? Kita bisa buat pie chart-nya dan itu akan menjadi sesuatu yang unik sekali, saudara. Dan itu yang saya lakukan, saudara. Setiap bulan Desember ini saya melihat lagi bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dan saya tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup saya. Tuhan tidak akan meninggalkan hidup Anda dan saya. Ada pertolongannya, ada kuasanya, ada kasihnya, ada anugerahnya yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kaki kita. Dan di bulan Desember juga lah, orang akan melihat kehidupannya. Ketika dia dapati kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, penurunan demi penurunan demi penurunan, tidak jarang juga orang yang di bulan-bulan ini tuh merasa depresi. Oh, kok nggak achieve target ya? Oh, kok nggak bisa ya? Gitu. Dan apalagi saudara, saya punya background perfeksionis sekali. Orang perfeksionis itu selalu punya target. Orangnya itu sangat planning gitu ya. Merencanakan ini dan itu kayak gitu. Dan ketika planningnya tidak dicapai, orang itu akan cenderung stres, depresi gitu. Itu tidak bisa mengampuni diri sendiri, kayak bisa menyalahkan diri, kok nggak bisa sih kayak gitu. Nah, ada begitu banyak respon yang akan muncul saat kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi satu hal, hari ini saya mau ingatkan kembali sesuai dengan judul firman Tuhan hari ini, follow your dream. Ikutin mimpimu, ikutin sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Sejak dari awal Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hidup kita. Mimpi,
sesuatu yang mau kita perjuangkan, sesuatu yang mau kita doakan, sekalipun itu terlihat sulit, sekalipun itu terlihat tidak mungkin, sekalipun itu terlihat tidak bisa. Faktanya ini sudah di awal tahun bulan ini, katanya tahun ini adalah tahun kemuliaan, ya kan? Tapi kenapa gelap? Kenapa doa-doaku nggak dijawab? Kayaknya puasaku juga nggak kurang-kurang. Kayaknya doaku juga nggak kurang-kurang. Kayaknya usahaku juga nggak kurang-kurang. Tapi kenapa? Tapi kenapa setiap apa yang aku upayakan itu tidak menghasilkan apapun? Nah, di titik ini orang akan memilih dua, tetap percaya atau kehilangan pengharapan. Dan hari ini satu pesan khusus yang saya mau sampaikan di poin yang pertama adalah Tuhan itu tidak merencanakan sesuatu untuk tujuan yang jahat. Saya mau katakan sekali lagi ya, Tuhan tidak merencanakan sesuatu untuk tujuan yang jahat. Tuhan kita bukan Bapak yang jahat, Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan tidak merencanakan air matamu sekarang itu untuk tujuan yang jahat. Mungkin memang sengaja kita di-pruning, kita dipangkas, kita dikurangi. Ada sesuatu yang harus hilang dalam hidup kita tahun ini. Ada sesuatu impian kita yang tidak tercapai. Ada sesuatu yang masih tertutup, yang belum Tuhan bukakan. Tapi bukan berarti apa yang Tuhan lakukan itu Tuhan jahat dalam hidup kita. No, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu untuk tujuan yang jahat. Karena kita punya Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Makanya satu hal itu kita perlu pahami benar-benar. Pahami, terima dalam hati kita, dan percayai bahwa Tuhan tidak merencanakan sesuatu untuk tujuan yang jahat. Kita baca ya, di Yeremia 29 ayat 11-14. Bunyinya seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sejak dari awal Tuhan sudah punya rancangan dalam kehidupan kita. Rancangan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini saya mau berkata, buat para pendengar El Shaddai malam ini, engkau yang mengalami rasanya sudah tidak ada harapan. Buat apa aku hidup, Tuhan? Buat apa aku hidup? Rasanya kok mustahil. Rasanya kok mustahil, Tuhan. Setiap apa yang aku hadapi, setiap apa yang aku perjuangkan semuanya sia-sia. Buat apa lagi aku ada? Keadaan tidak berubah. Nah, di sini nih saya mau katakan, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Satu hal itu yang perlu saudara ingat-ingat saat iblis mengintimidasi engkau dengan tamatlah riwayatmu. Ini keluargamu sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Ini suamimu tidak bisa dipulihkan lagi. Ini sakitmu tidak bisa disembuhkan lagi. Ini keuanganmu tidak bisa dibangkitkan lagi. Pekerjaanmu tidak bisa dibangkitkan lagi. Intimidasi itu begitu keras, saudara. Dan kalau semakin kuat engkau akan mendengar, semakin kau fokus mendengarkan suara itu akan semakin kencang. Dan semakin depresi kita semakin terhimpit, pengharapan kita semakin hilang. Tapi satu hal, lebih daripada engkau melihat betapa besarnya, betapa mustahilnya apa yang ada di depanmu, saya mau ajak saudara untuk melihat betapa besarnya Tuhanmu. Tuhanmu Tuhan yang besar. Di dalam sekejap Tuhan bisa ubah keadaan. Dalam sekejap Tuhan bisa kerjakan mukjizat. Yang Tuhanmu itu cuma satu, saudara. Percaya. Percaya loh. Berjalan sama Tuhan itu gak selalu mudah memang. Percaya, berjalan sama Tuhan itu gak selalu lurus. Kita akan mengalami fasenya di mana kita seperti turun ke dalam lembah. Kita mengalami fasenya di mana seolah-olah kegelapan itu datang. Tapi satu hal, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, oh Tuhan tidak akan membawamu sejauh itu untuk membiarkan kamu gagal di sana. Tapi Tuhan membawamu sejauh sana untuk menyatakan kemuliaan yang besar.
Apapun hari ini yang kau teteskan dengan air mata itu, percaya. Setiap tetesan air matamu Tuhan taruh dalam kirbatnya. Oh, Tuhan perhitungkan itu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doamu. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolongmu. Hari ini engkau yang terhimpit. Engkau yang mengalami sesuatu yang berat. Engkau yang rasanya sudah depresi. Datang ke Tuhan. Ungkapkan semua. Bawa semua rasa sakit itu kepada Tuhan. Dan anugerahnya, kelegaannya akan turun, membebaskan kita, membangun, membangkitkan kita. Keadaan mungkin masih sama, tapi respon kita Tuhan akan ubah. Iman kita dibangkitkan, cara kita melihat masalah itu Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi poin 1, pesan Tuhan malam ini adalah Tuhan tidak merencanakan sesuatu untuk tujuannya jahat. Kemudian yang kedua yang saya mau ingatkan lagi kepada saudara, engkau yang sudah kehilangan imanmu, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke? Poin yang kedua, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita baca di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, dia mungkin udah hopeless, dia udah berusaha ke tabib yang paling hebat sekalipun, dia udah melakukan segala daya upaya, dan akhirnya dia lelah. Semua hartanya udah dipakai untuk melakukan pengobatan, tapi nothing happen, saudara. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Secara manusia juga Maria, saudaranya Lazarus sudah mati, sudah dikubur, sudah 4 hari, dan sudah membusuk mungkin. Pengharapan apa yang bisa dibangun dalam kondisi seperti itu, saudara? Pengharapan apa yang bisa dibangun dalam keadaannya sudah tidak ada harapan sama sekali? Wah, kalau ngomong tentang probabilitas, tidak lagi 0%, 50%, 90%, bahkan 0% itu. Kemungkinan untuk pengharapan itu ada. Artinya 100% sudah tidak ada pengharapan. Tapi yang luar biasa, saat Tuhanmu yang ajaib itu turun atas hidupmu, saat Tuhan yang ajaib itu tangannya ditaruh atas hidupmu, yang mati jadi bangkit, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Saudara semua katakan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu pesan kedua yang mau Tuhan ingatkan buat setiap kita. Bahwa Tuhan sedang bekerja atas kehidupan kita. Hari ini di tengah segala rasa sakit, di tengah segala pergumulan, di tengah segala rasa yang gak nyaman yang kau alami sekarang, berkatalah, Tuhan, ini mungkin besar, ini sulit Tuhan, tapi aku percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau. Oke saudara? Dan yang ketiga, yang saya mau sampaikan adalah Tuhan belum selesai atas hidupmu. Banyak orang itu berasumsi, tamatlah riwayatku. Banyak orang berasumsi, ya udahlah, mau ngapain lagi ya? Kayaknya ya cuma begini-begini aja hidup aku. Kayaknya seperti ini. Kayak aku berdoa sudah lama sekali buat suamiku gitu. Aku sudah berdoa lama sekali untuk Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Tapi semakin hari faktanya, fakta yang aku lihat, keadaannya semakin buruk. Banyak orang berkata demikian, saudara. Dan kita kasih deadline sembarangan bahwa ya udah ini udah selesai. Akhirnya ambil jalan pintas. Ya udahlah, kita akhiri aja semuanya ini. Begitu banyak orang yang membuat deadline dengan caranya sendiri, melihat bahwa memberikan judgement kepada Tuhan, ya udah berarti nggak bisa ini gitu. Padahal saudara, Tuhan belum selesai atas hidupmu. Selama engkau masih bernafas, selama engkau masih di detak jantungmu masih berdebar, Tuhan belum selesai. Kalau mungkin udah sekian lama engkau berjuang tapi nothing happen, mungkin 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, dan masih ada beberapa hari di tahun ini,
Tuhan bisa lakukan sesuatu yang dahsyat atas hidupmu. Tuhan bisa ubah keadaan. Tuhan cuma mau satu, hatimu melekat sama Tuhan. Bersukacitalah dalam setiap penderitaanmu. Itu nggak mudah, saudara. Paulus, bagaimana sih dia didera, dia dipenjara, dia mengalami sesuatu yang nggak mudah, tapi tetap bersukacita. Karena hidupnya nggak lagi fokus sama apa, hal-hal duniawi. Fokusnya sama Tuhan. Sukacitanya Tuhan. Gitu. Dan kalau kita nih mengalami pergumulan apapun, saat kita fokus kita dari Tuhan, kita tidak akan memang sedih ya, tapi semuanya itu tidak akan menjatuhkan kita. Hari ini saya mau ajak bahwa Tuhan itu belum selesai atas hidupmu. Dan yang keempat adalah masih ada waktu, saudara. Masih ada waktu. Kata manusia sudah terlambat. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Gitu ya. Kata manusia kan sering punya apa? Parameter waktu yang berbeda sama Tuhan. Katanya, oh Tuhan, aku ini loh udah bergumul sekian lama, berdoa minta punya anak, kok Tuhan gak kasih-kasih, kayak gitu ya. Usiaku sudah sekian, berarti ya udah Tuhan. Berarti Tuhan seperti kita melakukan judgment. Padahal apa yang terjadi? Abraham, istrinya sudah menopause, saudara. Tapi yang terjadi apa? Tuhan bisa memberikan anak. Ya, Tuhan bisa memberikan anak. Ada satu ayat, saudara, yang sangat memberkati saya sekali. Di Lukas 1, ayat 11 sampai 13 dan 18. Kita baca sama-sama. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Jadi ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Kemudian melihat itu Zakaria menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ini adalah satu momen yang luar biasa di mana pergumulan Zakaria untuk mempunyai anak itu dijawab Tuhan. Pergumulan Zakaria dan Elisabet itu dijawab Tuhan. Tapi ada yang aneh, saudara. Di ayat 18 kita baca, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kita berdoa, kita punya pengharapan. Tapi seiring perjalanan waktu, ketika doa kita nggak jawab, akhirnya kita nggak beriman lagi, nggak percaya lagi, bahkan ya udahlah, nggak mungkin itu terjadi. Itu seperti respon Zakaria ini. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana ini akan terjadi gitu loh? Secara logika itu udah nggak mungkin. Secara logika udah nggak mungkin. Gitu. Pakai teori apapun udah nggak bisa. Gitu ya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dan hari ini engkau yang sudah menanti jawaban Tuhan sekian lama, engkau yang sudah berjuang sekian lama, engkau yang sudah berdoa untuk pemulihan keluargamu sekian lama, dan engkau belum melihat apa-apa. Dan akhirnya, ya sudahlah, mungkin memang nggak terjadi dalam hidup keluargaku. Saudara, saya mau katakan satu hal. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Lebih daripada engkau mengasihi keluargamu, Tuhan lebih mengasihi keluargamu. Hari ini saya mau katakan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah hilangkan kepercayaanmu sama Tuhan. Ketika keraguan itu muncul, lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Dengar betapa ajaibnya Tuhan. Itu juga yang saya lakukan. Saat
kemustahilan itu lebih besar daripada iman yang saya lakukan, aku harus memperbesar imanku. Aku dengar firman Tuhan, aku dengar, aku doa, aku perkatakan betapa dahsyatnya Tuhan, aku puji Tuhan, dan aku deklarasikan dengan pujian, praise and worship God. Dan itu yang mengubah keadaan. Saat itu aku mau dihancurkan sama yang namanya intimidasi iman, rasanya mau dimatikan. Tapi seketika itu juga saat datang ke hadapan iman itu dibangkitkan kembali. Kita bisa percaya lagi. Oke saudara, itu hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi apa? Tuhan tidak merencanakan sesuatu untuk tujuannya jahat. Yang kedua, apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Dan yang ketiga, Tuhan belum selesai atas hidupmu. Keempat, masih ada waktu. Masih ada waktu. Lazarus bisa bangkit. Lazarus yang mati sudah bangkit. Bisa bangkit. Apa yang mati dalam diri kita, Tuhan bisa bangkitkan. Masa depanmu, visimu, semuanya Tuhan bisa bangkit. Dan yang keempat, harus punya visi. Harus punya visi. Berani punya visi lagi. Berani bermimpi lagi. Berani mengikuti mimpi itu lagi. Saya mau cerita, saudara. Jadi, saya itu bidang saya IT ya, Information Technology. Saya kuliah bidang IT. Kemudian saya juga mengajar di salah satu kampus bidang IT. Jadi seluruh kehidupan saya itu tidak lepas dari namanya IT. Nah, satu kali ada momen di mana saya merasa comfort zone banget. Ya udahlah, pekerjaanku ya begini, ya sudah nyaman, kayak begitu ya saudara. Kemudian apalagi ya, nggak tahu kenapa, entah ini titik kebosanan, entah ini titik seperti apa, saya merasa gairah dan semangat saya mulai padam. Saya merasakan hal itu. Kemudian IT itu kan luas sekali ya saudara ya. Itu luas gitu. Tapi setiap langkah Tuhan, aku mau spesialisasi ke bidang apa gitu. Tuhan tunjukkan sampai satu titik saya itu menggeluti bidang data ya, data scientist. Jadi profesi saya sebagai seorang data scientist. Kalau saudara tahu, kalau data scientist itu banyak nanti dia akan buat program gitu ya, semacam AI, artificial intelligence, kemudian machine learning gitu. Kita buat coding-coding gitu pakai algoritma, terus nanti presisinya berapa gitu ya, akurasinya berapa, itu kita bisa ukur semua. Nah, kalau abstrak ya bayanginnya, contoh ketika Anda punya handphone ya, katakanlah Samsung Galaxy 20 kayak gitu ya, yang dia bisa face recognition. Jadi ketika Anda membuka handphone udah pakai wajah Anda, itu udah face detection, itu bagian dari AI, artificial intelligence. Kemudian sidik jari di handphone Anda itu sudah AI juga. Dan banyak hal yang dilakukan. Anda bisa tanya ke apa yang jawab mesin, yaitu machine learning, itu juga AI gitu ya, artificial. Itu bidang saya saudara. Dan bidang itu sekarang itu lagi sangat berkembang sekali gitu. Nah, bisa-bisanya nih di tengah dunia IT yang sangat menggairahkan ini, saya kehilangan gairah. Nah, satu momen ada satu film nih, film drama Korea, judulnya adalah Startup ya, Startup gitu. Nah, film ini tuh dunia saya, mulai dari setiap proses apapun itulah hidup saya, pekerjaan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin melihat film itu ya, kerjaan saya seperti itu gitu ya. Dan satu kali saya melihat satu tokoh itu, ada seorang anak muda yang punya mimpi pengen membuat sesuatu yang besar, pengen punya company, tapi nggak punya modal gitu ya. Dan sekarang banyak sekali inkubasi startup ya, dimana kalau itu idenya bagus, diterima di market, kemudian akan ada investor yang mulai masuk gitu ya, akan mendanai gitu. Kita sudah sangat familiar dengan startup company yang mulai booming ya sekarang ini, dan banyak sekali mulai dari financial service ya, seperti peer-to-peer lending, atau banyak hal lah yang bisa kita pelajari. Dan di film itu saudara, kesulitan iya,
Sempat gagal iya, depresi iya, tapi yang paling menggairahkan adalah, ini loh, kayak Tuhan itu ngomong, "Ini loh, kamu itu loh bisa mengerjakan sekayak gini. Ini tuh sesuatu yang bisa menggairah, kok kamu sampai kehilangan, pengharapan gitu, kehilangan mimpi seolah-olah kok kamu merasa stagnasi." Nah, mulai dari itu saudara, saya diingatkan banget sama satu firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 5. Kita baca sama-sama, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Fokus kita akan menentukan arah. Visi kita akan menentukan arah hidup kita. Kalau kita visinya menuju ke A, kita akan fokus ke A. Kalau visi kita menuju ke B, kita akan fokus ke B. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya visi? Apakah kita punya tujuan? Dan orang yang dibakar sama yang namanya visi itu, sekalipun itu gagal segala, itu tidak akan menghabisi hidupnya. Sekalipun itu gagal, dia akan berjuang lagi untuk bangkit. Dan saya mau katakan, ini adalah akhir dari akhir tahun, bulan terakhir di tahun 2020 ini. Ayo kita tata kembali kehidupan kita. Mulai tata kembali. Oke, mungkin tahun ini pernah gagal. Mungkin nggak tercapai. Mungkin sudah menabung sekian lama untuk membeli rumah, uangnya kepake. Ada sesuatu yang urgent yang harus ditutup dulu. Dan target tidak sesuai. Mungkin ada yang mau menikah tahun ini karena pandemi jadi terhalang. Ada yang rumah tangganya goncang karena pandemi ini. Ada yang pekerjaannya sudah menata finansial sedemikian rupa, tahun lalu mulai ambil rumah, ambil mobil, ambil itu, terus punya cicilan KPR gitu ya. Tiba-tiba di PHK. Semua rasa-rasanya hancur, semua rasa-rasanya ruwet kayak gitu. Beberapa orang yang mungkin trauma, hari ini saya mau ajak lagi, bahwa Tuhan tidak berniat jahat atas hidup kita. Yang tidak mungkin itu pasti mungkin. Tuhan belum selesai atas hidupmu, masih ada waktu untuk perkara besar dan ajaib itu terjadi. Ini saya buat persiapkan untuk khotbah di El Shaddai ini tanggal 2. Masih ada kira-kira 29 hari lagi untuk hari tahun ini berakhir. Ayo, saya ajak untuk finishing strong, finishing well. Setiap apapun luka hati, kepahitan, kekecewaan, trauma, semuanya itu yang membuat kita nggak maksimal dalam hidup kita. Di bulan November kemarin gereja kita membahas semuanya itu. Terima totally healing itu saudara. Orang yang hidup di masa lalu tidak akan pernah bisa melihat masa depan. Makanya hari ini saya ajak saudara untuk bangkitkan iman kepercayaanmu lagi. Percaya lagi. Berani bermimpi lagi, punya visi lagi. It's okay kalau tertunda, ya. It's okay kalau kemarin belum tercapai, it's okay. Gitu. Mulai tata lagi, buat planning lagi, gitu ya. Dan saudara, saya terbiasa ketika saya masuk tahun baru, saya sudah punya wish list. Saya mau ngapain buat keluarga saya mau ngapain buat pelayanan saya mau ngapain dengan karir saya, gitu ya. Saya mau capai apa buat karir saya, gitu ya. Saya mau belajar apa lagi untuk meningkatkan kualitas saya. Apa yang harus saya lakukan buat suami dan rumah tangga saya. Itu saya buat planningnya, saya doakan setiap hari, kemudian saya buat target-targetnya. Saya lakukan seperti itu saudara. Dan itu membantu untuk saya tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Oke, itu 5 hal pesan Tuhan. Judulnya adalah Follow Your Dream. Ikutin mimpimu saudara. Ikutin mimpimu. Dan yang pertama adalah yang saya mau ingatkan, Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang untuk tujuan yang jahat. Apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin.
Tuhanmu belum selesai atas hidupmu, masih ada waktu, kemudian miliki visi. Itu dari saya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.